Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Febriani Valentina dengan NIM G00230027 dari kelompok A4. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu Inhal Anatomi di blok 2.2 ini. Jadi, yang pertama itu sirkulasi fetal dan dewasa. Nah, sirkulasi fetal ini tuh memiliki beberapa perbedaan, yaitu pada sirkulasi fetal dan pada sirkulasi orang dewasa. Nah, pada sirkulasi fetal sendiri itu darah yang di dioksigenasi dari plasenta, terus dia tuh dialirkan langsung ke jantung janin melalui ductus venosus atau oleh ductus venosus. Kemudian itu dia akan kembali ke aorta yang melalui foramen oval. Terus, sedangkan pada sirkulasi dewasa itu, pada sirkulasi orang dewasa itu, paru-paru mengambil alih fungsi untuk mengoksidasi darah. Pada sirkulasi orang dewasa atau sistemik ini itu bagian dari darah atau sistem peredaran darah yang bertanggung jawab untuk mengedarkan darah yang beroksigen ke seluruh tubuh. Prosesnya sendiri itu dimulai dari ventrikel kiri, terus akan mengalir ke aorta, lalu aorta itu akan bercabang menjadi dua, atau menjadi arteri yang lebih kecil, dan kemudian akan kembali ke kapiler. Setelah di kapiler, darah akan menyerap oksigen dan akan dinutrisi pada sel-sel yang di dalam tubuh, sekaligus dia akan mengambil produk limbah dan karbon dioksida. Setelah dia mengambil produk limbah tadi, dia akan kembali ke jantung melalui vena. Terus, darah melakukan pertukaran di kapiler, mengalir kembali ke jantung melalui venula. Kemudian di venula tadi itu akan menuju ke vena cava superior dan vena inferior. Lalu pada darah yang akan karbodioksida tadi akan masuk ke atrium kanan, menandai akhir dari sirkulasi pada orang dewasa. Kemudian dari atrium kanan akan bergerak ke ventrikel kanan dan masuk ke sirkulasi pulmonal untuk mendapat oksigen kembali ke paru-paru sebelum ke sirkulasi dewasa. Sirkulasi dewasa ini akan bekerja sama untuk menjaga pasokan oksigen dan menghapus karbon dioksida yang ada di dalam tubuh. Next. Yang selanjutnya ada paten foramen oval atau PFO. PFO ini itu disebabkan oleh foramen oval yang gagal menutup, dan PFO ini itu dapat menyebabkan darah yang mengalir kembali ke antar atrium kanan dan kiri. PFO ini itu bisa menjadi faktor resiko stroke atau emboli paru. Terus yang selanjutnya ada paten ductus arteriosus atau PDA. Nah, PDA sendiri itu merupakan jalur darah tambahan yang menghubungkan aorta dengan arteri pulmonalis pada sirkulasi fetal. Dan PDA ini tuh harus menutup ketika lahir. Jika terbuka, dapat menyebabkan campuran darah antara sirkulasi sistemik dan pulmonal yang dapat menyebabkan masalah seperti gagal jantung dan hipertensi pulmonal. Terus, yang selanjutnya itu ada ventricular septal atau
ventricular septal defect atau VSD. VSD sendiri itu adalah kondisi di mana cacat jantung kongenital di mana ada lubang di septum ventrikel. Kemungkinan campuran darah antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri yang menyebabkan penurunan oksigen dalam darah dan komplikasi gagal jantung. Nah, yang selanjutnya itu ada atrial septal defect atau ASD. ASD sendiri itu di mana kondisi ketidaksempurnaan pada proses penutupan septum interatrial. Nah, ASD sendiri itu sehingga terdapat kebocoran pada jantung. Terus perbedaan dari patent foramen oval atau PFO dan atrial septal defect atau ASD itu apa sih? Perbedaannya itu kalau PFO itu dia terjadi setelah lahir yang disebabkan oleh foramen oval yang gagal menutup. Sedangkan yang atrial septal defect atau ASD itu dia itu lahir kognital yang sudah dibawa sejak lahir. Jadi kalau di kognital ini tuh dia tuh sudah dibawa oleh pas dia keluar dari atau sejak lahir. Terus em, udah selesai. Ini referensi yang saya gunakan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata.